diusir dari pengadilan, sering saya dianggap remeh. Tetapi yang anehnya, yang lebih menganggap remeh adalah orang Indonesia. Hidup di bawah bendera seorang Hotman Paris, orang nggak akan bisa ngelihat kualitas seorang Frank Hutapea. Jadi kalau ada mindset yang bilang, oh iya tinggal ngelanjutin warungnya papa gitu, itu bohong sekali. Yo, apa kabar semuanya? Nama saya Frank Hutapea dan please keep enjoying watching Brilio. Kalau anak pertama dari family business, apalagi di Indonesia, mereka itu tidak bisa memilih. Karena memang ada faktor pros and cons-nya. Faktor pro-nya memang di saat orang lain bertarung habis-habisan untuk menjadi seorang pengacara, kalau di posisi saya ilmu itu sudah given. Kebetulan di rumah saya yang namanya profesi pengacara itu sudah makanan breakfast, lunch, and dinner. Yang namanya sarapan, makan siang, dan makan malam, bahkan di libur keluarga itu hanya membahas topik-topik yang tidak jauh dari pekerjaan. Jadi dari kecil itu saya memang sudah di brainwash. Kebetulan memang yang namanya nasib, saya juga tergila-gila terhadap profesi ini. Dari SD, SMP, apalagi SMA, saya itu kalau libur selalu di pengadilan. Nggak ada tuh kayak teman-teman saya bisa ikut main bola, main kemana, jalan-jalan. Saya tuh rata-rata kalau nggak di kantor, ikut di pengadilan. Yang namanya ke kantor polisi, yang namanya pendampingan segala macam. Nggak bisa dipungkirin, banyak orang-orang yang bermimpi ingin mempunyai ayah atau paman yang memang seorang profesi handal, di mana profesi yang dia niatin. Ya memang saya sudah terlahirkan seperti ini. Dan buktinya di Indonesia hal tersebut memang banyak terjadi. Jadi memang dulu saya dibilang, ya kalau lu mau jadi pengusaha ya dari jadi pengacara dulu, belajar jadi pengacara transaksi, pengacara bisnis. Kalau memang ujung-ujungnya mau punya hidup yang lebih tenang, baru ke pengusaha. Karena jujur profesi pengacara itu nggak seperti profesi seperti pengusaha gitu loh. Profesi pengacara itu yang stresnya 24 jam 7 hari seminggu. Jadi kalau ada mindset yang bilang, oh iya tinggal ngelanjutin warungnya papa gitu, itu bohong sekali. Sekarang patternnya malah berubah. Mulai banyak pengusaha-pengusaha top yang punya anak, salah satu dari anaknya masuk ke profesi legal. Jadi dalam industri pengusaha itu mereka juga punya keluarga yang jadi legal gitu loh. Dulu kenapa saya diminta jadi pengacara, karena memang itu sudah sesuatu yang saya sudah diajarkan dari kecil, dan itu profesi pengacara itu sangat identik dengan bisnis. Pengalaman yang paling tidak terlupakan ada dua. Satu itu yang pasti adalah dianggap remeh. Jadi memang saya itu dari dulu memang langsung turun ke lapangan, dan itu sering saya dianggap remeh. Tetapi yang anehnya, yang lebih menganggap remeh adalah orang Indonesia. Orang asing itu tidak melihat apakah Anda muda atau putranya siapa. Mereka melihat substansi kita sebagai seseorang. Orang Indonesia itu ya malah yang lebih sering menganggap remeh orang. Karena dia lihat, oh mungkin ini beda kualitas, atau mungkin dia ini masih muda gitu loh. Lebih melihat jam terbang, tetapi jam terbangnya dilihat dari umur. Jadi kalau masih muda ini dianggapnya lebih junior. Pengalaman lagi yang paling lucu adalah diusir dari pengadilan. Itu terjadi waktu saya SMP itu, karena dilihat anak kecil takut bikin berisik. Jadi saya di pengadilan duduk lagi nonton, saya disuruh keluar. Itu pengalaman yang tidak terlupakan. Yang cara saya menanggapi dianggap remeh adalah act cool first, kepala dingin dulu. Kalau sudah kepala dingin, orang yang anggap remeh dengan sendirinya akan malu sendiri, karena kan di ruangan itu kan ada kliennya juga melihat. Kalau sudah tenang, sudah kepala dingin, dengan sendirinya itu akan flow-nya akan bagus jalannya. Kalau kita terus-terusan hidup di bawah bendera seorang Hotman Paris, orang nggak akan bisa ngelihat kualitas seorang Frank Hutapea. Jadi kalau bahas enak nggak enak, ada pros, ada cons-nya. Ada cons-nya yaitu
sebelum kita menunjukkan diri sendiri, sudah ada image seorang Bapak Hotman Paris yang glamor, yang seakan-akan hidupnya mewah. Padahal kita ini, jujur kalau saya orangnya lebih introvert. Saya nggak tipe yang glamor-glamor seperti itu soalnya. Dan saya jujur lebih tertutup orangnya. Dan prosesnya yaitu ya siapapun orang dalam profesi pengacara akan mencoba mencari seorang bos seperti Pak Hotman. Dan kebetulan saya hidup dengan dia, saya dilahirkan oleh dia. Itu juga saya rasa memang saya nggak bisa lari dari itu, karena memang saya diberkahi oleh Tuhan, dilahiri oleh beliau. Kalau hidup berkelimang harta di Indonesia ini banyak banget orang kaya. Saya itu selalu look up dari orang-orang yang memang udah jadi gitu loh. Jadi mereka aja yang hidupnya dari lahir sudah sukses, masih bekerja 7 hari seminggu, apalagi kita yang belum apa-apa gitu. Karena buat saya seorang laki-laki itu kalau hanya hidup dari nama itu akan habis. Yang pasti dia selalu memberikan kesempatan. Karena seorang pengacara itu tidak bisa menjadi seorang pengacara tanpa jam terbang. Saya dari kecil selalu diikutkan ke dalam meeting-meeting, baik meeting yang top level secret, hanya bos-bos doang, baik segala hal saya ikut. Itu saya kira pengalaman hidup untuk sebagai seorang pengacara yang sampai sekarang menurut saya sangat priceless sih. Kalau tidak terlahir seperti itu, mungkin hidup sudah pasti beda. Tetapi kalau saya memang melewati fase yang sama, sebagaimana apa yang sudah saya lewati 30 tahun terakhir, mungkin saya sudah menjadi seorang pengusaha. Karena personality saya memang banyak bagus di dalam bidang networking. Ada pepatah yang bilang, pilihlah yang baik, ikutin yang baik, jangan ikutin yang tidak baik menurut kamu. Jadi ada satu hal yang memang beliau adalah role model saya, dan juga saya yakin beliau juga role model banyak orang di Indonesia. Etika bekerja beliau memang nggak bisa dipungkirin, yang saya menyaksikan sendiri 30 tahun selama saya hidup, beliau kerja dari jam 3 pagi sampai jam 3 pagi lagi. Hidup untuk bekerja. Tetapi ada satu hal yang dalam bekerja itu yang saya tidak mau ikutin, yaitu dalam bekerja kesehatannya sampai menurun karena bekerja. Jadi apakah dia seorang role model? Sangat pasti. Anak mana yang tidak menjadikan ayahnya seorang role model? Yang sangat berbeda yaitu mungkin aspek media sih. Beliau sangat kamera friendly. Bahkan untuk hal-hal yang di luar pekerjaan beliau sangat kamera friendly, begitu loh. Kalau saya sendiri, saya lebih ada borderline-nya, kapan disclose hal-hal yang bisa diungkap ke media. Ada yang namanya privacy, ya private life. Dia punya metodologi yang namanya over paranoid, baik dalam pekerjaan atau dalam kesehatan, dalam hidup. Apapun yang dia lakukan dia over paranoid, tapi itulah yang menjadikan dia sukses gitu loh. Untuk sahabat-sahabat Brilio, kalau sebagai teman ke teman, saran saya adalah banyaklah bergaul dengan orang-orang yang lebih dewasa, karena jam terbang mereka dan pengalaman hidup mereka itu adalah sesuatu yang kita tidak bisa pelajari dimanapun. Thank you for watching. Jangan lupa nonton, subscribe, dan like YouTube channelnya Brilio. Goodbye.